adik-adik semuanya, apa kabarnya nih di rumah? Sudah lama sekali rasanya aku tidak bertemu dengan adik-adik di sekolah minggu. Tapi kita harus tetap sukacita ya. Kita masih bisa kok sekolah minggu online. Aku kepikiran nih ya. Kira-kira kalau sudah masuk adik-adik bagaimana ya wajahnya ya? Rambutnya tambah panjang kah? Atau ada yang potong rambut? Tambah tinggi atau bagaimana? Aduh, aku rindu sekali untuk ketemu adik-adik. Nah, untuk itu aku mau ajak adik-adik nyanyi. Kita mau nyanyi apa kabar, tapi akapela aja sama aku. Jadi kita nyanyi. Tahu kan lagunya? Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 duduk yang manis. Sebelum kita mulai sekolah minggu, oke? Itu tadi cuma contoh. Sekarang kita mau nyanyi ya. Ayo adik-adik di rumah berdiri semuanya. Kalau ada kakak atau adiknya bisa nyanyi bersama-sama. Atau mama atau papa ajak bareng-bareng. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 duduk yang manis. Sekali lagi ya adik-adik ya. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 duduk yang manis. Adik, tadi kan kita sudah saling bertanya apa kabar kita hari ini. Sekarang kita mau menyapa Tuhan ya. Kita mau menyanyikan satu lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Lagi ya, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Tadi kan kita sudah bernyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Tadi kita nyanyi apa kabar, kita nyanyi selamat pagi Tuhan. Nah sekarang kita siap memulai sekolah minggu. Tapi ingat nggak kita harus ngapain sebelum mulai sekolah minggu? Apa? Berdoa? Iya, pintar. Kita harus berdoa sebelum mulai sekolah minggu. Kita mau berdoa ya adik-adik. Ingat lagu Ibu Jari? Ingat? Yuk kita nyanyi sebelum kita mulai berdoa. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik ikutin aku ya dari rumah. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena pagi ini kami bangun dengan sehat dan sukacita. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu setelah ini, yaitu lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Tahu gak sih ini arti lagunya apa? Artinya adalah Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mengasihi aku, mengasihi kamu. Dan kamu tahu kasihnya Yesus itu sangat-sangat indah. Kalian pernah lihat pelangi? Lebih indah dari itu.
Pernah lihat bintang waktu malam hari? Lebih indah dari itu. Apalagi bunga-bunga di padang, cantik kan? Tapi kasih Yesus lebih indah dari itu. Yuk kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah. Saat ini kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, oh oh kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk minta dipimpin Roh Kudus agar kita boleh benar-benar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, dengan hati yang terbuka, dan juga hati yang dipimpin Roh Kudus. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau menyanyikan satu lagu Roh Kudus yang manis. Syahdu dan kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi Roh Kudus yang manis untuk mempersiapkan hati kita dan meminta Roh Kudus untuk menolong kita mendengarkan dengan baik. Saat ini aku ditemani sama satu temanku. Biasanya kalau di sekolah minggu kan ada berapa gurunya? 2, 3. Nah sekarang aku ditemani oleh temanku namanya Mama Ber. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Ayo Mama Ben, ayo. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan dengar-dengaran
kami menjadi anak-anak yang patuh akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Siapa yang sudah pegang Alkitab sebelum dengar firman? Tahu kan lagunya? Alkitab, Alkitab, firman-Nya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Kita mau baca buku kesayangan kita sama-sama ya teman-teman ya. Aku ajak teman-teman untuk buka dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes. Udah dapet? Apa? Sudah? Oke. Pasalnya yang ke-14. Pasal ke-14. Ayatnya yang ke-15 sampai 31. Yuk, kita baca bersama-sama judulnya. Judulnya dulu ya teman-teman ya. Kita baca bersama-sama. Ayo Mama Ber, kita baca bersama-sama. Ayo. Oke, kita baca ya judulnya ya. 3, 2, 1. Yesus menjanjikan penolong. Nah, maksudnya apa ya teman-teman ya? Mama Ber tahu nggak maksudnya apa? Yesus menjanjikan penolong. Tahu nggak ya? Kira-kira Mama Ber tahu nggak ya? Aduh, itu maksudnya apa ya? Ternyata kita harus baca firman-Nya. Tapi ada yang perlu kita baca bersama-sama, ada 3 ayat. Aku ajak teman-teman untuk membaca 3 ayat yang diulang-ulang. Itu artinya sangat penting. Kita baca ya 3 ayat ini ya. Pertama kita baca ayat 15. Ayo minta tolong sama mama sama papa untuk menemukan ayat 15. Kita baca. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Itu yang pertama, ayat 15. Lalu yang kedua, ayat 21. Nah, minta lagi sama mama papa ya untuk nolong ya. Yuk kita baca yuk. 3, 2, 1. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu ayat kedua ya. Lalu kita baca di ayat yang ke-23. Kita baca bareng-bareng ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, tadi kita udah baca 3 ayat tadi ya. Iya nggak Mama Ber? Kita udah baca 3 ayat tadi. Teman-teman bisa temukan nggak apa yang diulang-ulang di dalam 3 ayat tadi? Apa? Yang satu, coba kita lihat ya, ayat 15, 21 dan 23. Coba pegangin dong Mama Ber. Pegangin ya. Oke, kita pegang. Nah, di ayat 15 itu ada bilang, jikalau kamu mengasihi aku. Itu omongannya siapa ya? Omongannya Tuhan Yesus. Jadi kata Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Itu yang di ayat 15. Yang ayat 21, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuh, sama nggak? Sama ya. Kata Tuhan lagi, dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ayat 23 coba kita lihat. Kita lihat 23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi 3 hal yang diulang-ulang. Hal yang diulang-ulang dari 3 ayat tadi adalah mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Itu yang mau kita bahas hari ini. Kenapa sih kira-kira kita harus mengasihi Tuhan adik-adik? Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa? Apa? Aduh, gak kedengeran. Kenapa Mama Ber kita harus mengasihi Tuhan?
Katanya Mama Ber, dia tahu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Betul sekali. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu pasti kita juga sayang kan sama Tuhan. Kalau ke mama papa kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa menunjukkan rasa sayang kita dengan memeluk, dengan mencium, dengan membantu tugas-tugas di rumah. Tapi kalau Tuhan, gimana caranya ya kita bisa mengasihi Tuhan? Dia ada di sekitar kita, tapi dia belum menunjukkan dirinya kepada kita. Jadi kita nggak bisa peluk, kita nggak bisa cium. Yang bisa kita lakukan adalah, tadi apa disebut di kitab Yohanes? Menuruti perintah Tuhan. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Perintah Tuhan ada mengasihi Dia dan juga ada mengasihi sesama. Nah, adik-adik pernah nggak berantem? Nih Mama Bear mau cerita, ternyata Baby Bear, anaknya Mama Bear, dulu pernah berantem sama temennya. Nih, aku panggil ya, Baby Bear. Nah, teman-teman dengerin cerita Mama Bear ya. Dulu Baby Bear pernah nih pulang-pulang nangis sama Mama Bear. Mama, aku benci sama temanku. Waduh, Mama Bear bingung loh waktu itu. Mama Bear akhirnya juga bisa peluk Baby Bear. Mama Bear tanya, kenapa Baby Bear? Kok kamu benci sama temanmu? Iya, temanku itu jahil. Tadi dia dorong aku di taman, aku jatuh. Sabar ya, mungkin temennya ngajak bercanda. Aku benci sama dia, katanya. Aku nggak mau main lagi sama temanku itu. Nah, tenang. Coba sekarang duduk dulu yang manis ya, kita cerita. Nah, sekarang Mama Bear mau cerita nih sama Baby Bear. Dulu kita orang berdosa juga sangat dibenci dosanya sama Tuhan. Tapi Tuhan benci nggak sama kita? Enggak. Nah, Tuhan masih sayang nggak sama kita? Iya. Wah, kalau begitu kenapa kita benci sama teman kita? Kita harus mendoakan. Jadi kita harus mendoakan teman kita supaya dia jadi anak yang baik dan kita tetap mengasihi, karena Tuhan suka dan memerintahkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk yang benci sama aku. Iya, termasuk yang benci sama kamu. Masa? Kok begitu? Karena Tuhan mengasihi dia. Kita hanya bisa berdoa supaya dia tidak nakal lagi. Ya, jadi Baby Bear mau kan mengasihi temannya? Ya deh, aku mau mengasihi temanku karena aku juga mengasihi Tuhan. Anak pintar. Nah, tadi kan sudah dengar ceritanya Mama Bear sama Baby Bear. Jadi kita harus ingat, Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi sesama, dan kita harus mengasihi sesama karena kita mengasihi Tuhan. Tadi selain mengampuni, kira-kira ada apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk mengasihi? Nah, sekarang kan masih libur sekolah kan ya? Berarti adik-adik ada di rumah bersama mama, papa, kakak, dan adik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di rumah mengasihi sesama? Misalnya membantu mama dan papa, tidak melawan mama dan papa. Juga kalau kakaknya diminta bantuan sama adiknya, kakaknya mau. Jangan ngisengin. Ayo, siapa yang suka ngisengin adiknya di rumah? Ayo ngaku. Nanti besok-besok jangan ngisengin sampai nangis ya. Boleh sih bercanda, tapi jangan sampai nangis. Kita harus mengasihi dan menolong keluarga kita, itu yang di rumah. Atau kalau di rumahnya ada mbak, itu kita juga bisa bantu beres-beres. Kalau misalnya mbaknya lagi nyapu, kita bisa bantu cuci piring mungkin.
Tapi kita juga jangan lupa orang-orang di sekitar kita yang mungkin kesusahan. Misalnya ada yang tidak bisa makan teman kita. Kalau di sekolah nanti kalau ada teman kita yang dibully, kita bantuin nggak? Bantuin, jangan ikut-ikutan ngebully ya. Tahu kan ngebully? Ngata-ngatain, tuh nggak boleh. Nyubit, nggak boleh. Rame-rame marahin, itu nggak boleh. Itu tidak baik, Tuhan tidak suka. Kita harus mengasihi seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi kenapa susah ya? Iya susah loh. Susah mengasihi karena itu kita dituntut untuk memiliki kasih yang besar, hati yang besar. Tapi tadi ingat nggak Alkitab berkata apa? Tadi kita baca judulnya bareng-bareng. Kita baca lagi ya. 3, 2, 1. Yesus menjanjikan penolong. Siapakah penolongnya? Penolongnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di hatiku, ada di hatimu, ada di hati semua orang yang mengasihi Tuhan. Dia yang akan menolong kita, memampukan kita, mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi, adik-adik, siapa di sini yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Aku. Wah, aku lihat tuh banyak yang tunjuk tangan. Pintar semuanya. Kita memang harus mengasihi karena itulah perintah Tuhan. Dan kalau kita mengikuti perintah Tuhan, berarti kita anak-anak Tuhan. Yeay, pintar semuanya. Nah, begitulah firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dimampukan untuk selalu mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. Ya, jangan lupa berdoa ya sama baca firman. Kita tahu dari mana perintah Tuhan kalau kita nggak baca Alkitab ya. Ya, sekarang firmannya sudah selesai. Kita mau melanjutkan sekolah minggu kita. Ya, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan secara bersama-sama ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat tadi firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang kita yang mengasihi Tuhan akan menuruti perintahnya dengan mengasihi sesama. Sekarang kita menyanyikan lagu respon. Kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kalau ada kakaknya, ada adiknya, ada mama, ada papa, kita mau menyanyikan bersama-sama. Kita menunjuk mereka, kita bilang aku mau mengasihi kamu dengan kasih Tuhan. Oke, kita nyanyi ya. Matanya, kulihat di wajahmu kemuliaan saja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi ya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan saja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tapi gimana cara mengumpulkan persembahannya? Ya, persembahan bisa ditransfer oleh mama dan papa ke rekening gereja ataupun adik-adik tabung. Nanti begitu kita masuk kembali ke sekolah minggu, kita bisa memberikan persembahannya di gereja. Tapi yang paling penting, kita harus tetap memiliki hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati ya. Sepanjang hidupku diberkati, telah bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati lagi, aku diberkati. Berkati sepanjang
Ya, adik-adik, ada yang nungguin gak sih siapa yang ulang tahun? Kita nggak ada ya dari bulan-bulan kemarin ya. Udah 3 bulan nih, hampir 3 bulan kita sekolah minggu di rumah. Adik-adik, tapi tetap loh kita ingat siapa yang ulang tahun. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Yang bulan Maret ada Kalista, ada Leta, Karissa, Shannon, dan Evelyn. Bulan April ada Niyusha dan juga Kenji. Dan bulan Mei, wah bulan Mei ini banyak sekali. Ada Jojo, ada Feli, ada Moses, ada Jeremia, ada Milo, ada Clarissa, ada Cinde, Briana, Mika, Rahel, dan Iwa. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, kita nyanyi selamat ulang tahun. Jadi tiap bulan nanti kita nyanyinya dari ulang lagi ya, dari awal ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun pada semua. Mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Lagi ya, buat yang bulan April. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu pada Niyusa, padamu Kenzi. Selamat ulang tahun. Lagi buat yang bulan Mei. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Jojo, padamu Feli, padamu Moses, pada Jeremia, padamu Milo, padamu Clarissa, padamu Cinde, pada Briana, padamu Mika, padamu Rahel, padamu Iwan. Selamat ulang tahun. Yeay. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai sekolah minggunya. Hari ini kakak melayani bersama seseorang. Kalian sudah kenal belum? Belum ya? Namanya Kakak Yemi. Kakak Yemi dari GKI Bogor Baru. Halo Kakak Yemi. Kakak Yeminya pemalu. Ya,
adik-adik jangan lupa ya, meskipun bosan di rumah, tapi adik-adik harus sukacita. Rajin cuci tangan dan pakai masker kalau harus terpaksa keluar dari rumah. Oke? Semoga pandemi COVID-19 ini berlalu dan kita bisa kembali sekolah minggu di gereja bersama-sama. Ya, sekarang aku mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu. Adik-adik berdiri ya, berdiri loh. Berdiri ya, nyanyi lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ayo kita. Dan kita akan menutup doa kita dengan doa Bapa Kami. Adik-adik, kita sama-sama melipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih kami bisa berbakti, kami bisa menyanyi, memuji Tuhan meskipun dari rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kami boleh bersama-sama kembali memuji Tuhan, berbakti di gereja. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami sepanjang minggu ini, mama papa kami juga yang ada di rumah dan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menyertai, dan Roh Kudus-Mu juga yang memampukan kami untuk taat akan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Ya Tuhan, semua doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sedunia, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari Tuhan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, habis ini akan ada video tentang aktivitas ya. Adik-adik mengerjakan supaya minggu depan kita bisa lihat di video selanjutnya. Oke, bye! Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita harus mengumpulkan beberapa alat. Ada koin, kertas HVS putih atau kertas buku, gambar, pensil, lem, krayon, dan gunting. Koin tadi kita cetak di atas kertas HVS putih menggunakan pensil. Lalu kita gambar beberapa buah. Kertas yang tadi sudah digambar dengan koin, kita gunting dan kita warnai kuning. Tapi warnanya sih terserah adik-adik, boleh warna yang lain. Lalu diantaranya kita ambil dua. Yang dua kita kasih warna hitam di tengahnya untuk jadi mata. Jadi kita tempel deh. Kalau adik-adik punya piring ulang tahun, boleh ditempel di atas piring ulang tahun membentuk wajah smile seperti ini. Tapi kalau tidak ada, nggak apa-apa. Bisa digambar dan ditempel di atas kertas HVS lainnya.